Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Darmansyah, tentunya di channel saya Darmansyah Darman. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bantu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Bagi yang sudah like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan insya Allah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Eco farming filosofilis ya, sama kamu brandnya eco farming. Intinya kita harus menguasai produk ini ya, terutama di dalam pengaplikasian rata-rata 90-100 hari. Nah, untuk membuka pertanyaan ini, saya akan buka dulu yang aktif di video ya, yang memang berkecimpung di sawit ya. Boleh yang videonya sedang on, 3 orang ini. Nah, ini baju channel. Ya itu tadi lah. Yang penting prinsipnya kita harus menguasai semua ya. Ini untuk pertanyaan silakan dibuka. Silakan angkat tangannya karena resen ini tidak ada videonya. Nah, oke. Pak Hengki Bangka dulu yang pertama. Yang kedua boleh Buria sebagai testimoni ya. Satu lagi. Silakan angkat tangannya. Jelani. Pak Jailani. Ya. Oh, boleh dari Biren ya. Ya. Ya, boleh Pak Hengki Bangka, kemudian Buria dan Pak Jailani. Silakan Pak Hengki. Saya Pak Wawan. Ya, Halo. silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Hengki ini ya. Ya. Videonya bisa ditampilkan, Pak. Halo Pak Wawan. Ya. Ini Pak Hengki, Pak. Oh, Pak Hendrik ini ya. Iya ya Pak. Coba Pak Hengki mana Pak Hengki? Saya, Pak Pak. Hengki dulu ya. Ya, Pak Hengki Bangka, kemudian Buria, kemudian Jelani. yang ketiga siapa? Ah, Pak Jailani ya. Betul. Anto. Nanti yang lain tunggu dulu ya, tunggu giliran ya. Oke Pak Wawan. Ya, Pak Hengki gimana Pak Hengki? Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, boleh. Untuk PSR, apakah bisa diaplikasikan ke lahan yang pasir, Pak? Ya, itu saja, Pak. Ada lagi, Pak. Kalau untuk tanah yang agak keras, kemarin kan saya habis aplikasi nih. Ya. Saya cangkul agak keras, itu pakai fotosintesa, apakah bisa membuat tekstur tanahnya lebih ini, Pak? Lebih gambut? Ya, jelas bisa, Pak. Jadi itu ya pertanyaannya 2 dulu ya, kita batasi. Ya, 2 aja, Pak. Pertama, Pak. aplikasi PSR di lahan berpasir dan untuk memperbaiki tekstur, sifat fisik, kimia, biologi pakai fotosintesa, itu ya pertanyaannya. Ya. Baik, Pak Hengki yang ada di Bangka. Bangkanya di mana, Pak? Ikut dong apa? Bangkanya di mana, Pak Hengki? Apa dat? Bangka di Belinyu, Pak. Oh ya, kemarin saya baru pulang dari sana juga, Pak. Oh, iya. Ya, jadi intinya gini. Aplikasi PSR di lahan berpasir ini banyak sama pertanyaannya dengan beberapa juragan sawit, karena mereka itu memegang teori setiap jengkal tanah berbeda-beda, berpasir, konsolit merah kuning, lahan gambut, itu tipenya beda-beda. Ini PSR-nya seperti apa? Secara prinsip, di aplikasi PSR ini yang penting adalah keseimbangan pH-nya dulu, Pak. Minimal 5,5 untuk toleransi untuk kelapa sawit. Jadi kalau pH-nya sudah dicek dengan alat pH yang recommended, kemudian kondisi tanah lembab, dan itu dihitung minimal 5,5, itu sudah bisa diaplikasikan PSR. Jadi masalah miskin hara dan lain-lain, makanya temanya ini kan di lahan marginal. Lahan marginal itu yang lahan miskin hara. Nah, makanya di sini kalau berbicara masalah teknologi ya, perlu saya sampaikan dulu ya. Kandungan nitrogen itu penyampaian dari Pak Raden itu kecil sekali, Pak. Cuman 1%. Ya. P dan K-nya 7 dan 8. Tapi kenapa bisa menghijaukan daun sawit
yang hijau kemudian mengkilap dan pelepahnya pun mengkilap hijau dan merubah yang tadinya kuning bisa menjadi hijau. Nah, kira-kira itu apa? Nitrogen 1 nggak mungkin, makanya itu banyak ketidakmungkinan inilah yang tadi yang penting intinya adalah di dalam PSR ini ada teknologi mikroba yang bisa memanfaatkan berbagai macam residu dan lain-lain. Nah, kalaupun residu itu habis, itu target kita ya, seperti dikatakanlah di Timur Tengah kondisi lahan berpasir, ada yang konsolik, tapi kurma ini tetap mengumpulkan di nomor satu kan. Nah, itu makanya kemarin ada orderan cukup tinggi juga, ya cukup banyak, cukup besar. Nah, itu diaplikasikan PSR, yang penting kuncinya adalah pH. Ya, baik lahan gambut, pH-nya kalau misalkan di bawah 5,5, maka kita, pertanyaan Pak Hengki kedua, kita harus mengaplikasikan fotosintesa. Kalau di situ ada sumber air ya. Nah, aplikasikan fotosintesa, 1 saset untuk 60 liter air yang 35 gram. Nah, sekarang ada kemasan yang 50 gram. Nah, tinggal tambah aja 14-15 liter ya kalau yang 50 gram. Nah, itu dikocor 2 liter per pohon, sekitar pangkal saja yang akan disimpan pH. Cek setelah pH, kerja berikutnya, cek lagi setelah ideal, baru kita aplikasikan PSR. Jadi untuk memperbaiki tekstur fisik, kimia, dan biologi tanah pun, fotosintesa bisa diaplikasikan untuk menampingi PSR. Tidak masalah, meskipun aplikasi untuk sawit ini PSR saja tunggal. Tapi untuk memperbaiki yang tadi ya, terutama, makanya di analisis pun kita hanya menampilkan PSR saja. Tapi kalau pH belum ideal atau memperbaiki tekstur, boleh diaplikasikan fotosintesa. Seperti itu Pak Hengki ya. Oke, siap Pak. Makasih Pak. Ya, baik Pak Hengki, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Bu Ria, silakan Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ditugaskan sebagai testimoni. Ini alhamdulillah Pak ya, dari semenjak pakai PSR, panenan itu bertahan di angka 3 ton gitu kan Pak, bahkan lebih gitu kan. Jadi yang saya lihat catatan-catatan saya sebelumnya kan, kalau ya hanya dapatnya masih di bawah 2 ton, terus uangnya juga cuman paling banyak juga cuma 2 juta. Tapi semenjak kemarin pakai PSR, itu alhamdulillah pernah juga terima sampai 8 juta gitu kan Pak. Ya. Makanya saya berani order 20 juta itu untuk 2 kali pemupukan gitu supaya lebih ringan. Karena kan jatuhnya 10.000 per sasetnya. Ya, betul. Nah, terus mengenai pernah ditanyakan kalau sudah 3 bulan tapi kok pupuk itu masih ada gitu kan. Nah, kemarin waktu ketemu Pak Raden, saya nggak sempat bertanya, cuman saya menyimak dari jawabannya Pak Raden itu, kenapa pupuknya masih ada, karena kan residu kimia yang maksudnya daya serap tanahnya masih berkurang karena residu kimia itu yang belum pernah saya dengar di Jumeting ini Pak ya. Ya. Nah, jadi waktu sama Pak Raden itu ya ada juga sih yang adu debat sama kenapa cuma 1 itu, ya ada sih memang benar seru juga gitu kan. Orang nggak percaya ya argumennya beda-beda. Tapi alhamdulillah banyak yang percaya, bahkan ada yang mau ambil 150 waktu itu kan Pak. Ya. Ini untuk testimoni untuk saya pribadi hanya bisa lewat ungkapan. Saya nggak punya testimoni dalam bentuk video, foto tuh memang nggak ada, karena kalau saya ke ladang juga nggak bawa HP gitu, maksudnya nggak ada sinyal juga di sana gitu. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin panenan itu dalam saya punya 4 hektar itu, yang satu dapat 375, yang satu dapat 21. Jadi 7 tonan lebih gitu Pak waktu dikalkulasikan. Masih alhamdulillah harganya walaupun cuma 1.200 gitu. Ya. Nah, ini untuk testimoni sawitnya itu dulu Pak. Nah, kan kemarin ada teman yang mau coba pakai, dia udah 2 tahun, memang sudah 2 tahun tidak pupuk katanya, itu boleh langsung dipakai. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kalau kita sudah pakai pupuk kimia, itu menunggu jeda berapa lama untuk memakai PSR, Pak? Ya,
Pertanyaan itu saja berarti Bu ya? Ya, sementara itu aja dulu Pak. Ya. Baik, Ibu Ria yang ada di daerah mana Bu ini? Saya di Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Oh, Jambi ya. Muaro Jambi ya. Ya, baik, Kabupatennya Bu. Muaro Jambi. Ya. Jadi adanya peningkatan hasil ya. Jadi Bu Ria ini punya tanaman itu sampai berapa ratus Bu? 500 batang Pak. 500 batang sekali panen per 2 pekan sekali itu bisa mendapatkan terakhir setelah aplikasi PSR. Bisa 7,5 ton. Nah, 7,5 ton dari 500 pohon. Jadi kalau di 500 pohon kalau dibagi katakanlah per hektarnya di 140 ya. Berarti 3 hektar lebih Bu ya. Hampir 4 hektar ya Bu ya. Betul ya? 4 Ya. hektar, kurang lebih Nah, 4 ini- hektar. Ya. Jadi rataan sudah di atas 1,4 ton per hektar itu ya cukup bagus lah kalau untuk ini ya, daripada di bawah 1 ton per hektar. Nah, artinya ini testimoni dari Bu Ria meskipun tidak menampilkan berupa video dan lain-lain ya. Jadi adanya kenaikan itulah yang memacu keyakinan kita ya para mitra yang memang belum pernah mengaplikasikan sama sekali. Karena Bu Ria ini betul-betul memang beliau mitra dan petani Bu ya, kebun sawit di sana Bu ya. Ya, jadi punya Saya 500 belanja pohon. untuk dipakai sendiri Pak. Sawit sendiri. Ya, saya jadi mitra di PTB hanya belanja untuk pemakaian sendiri. Oh iya. Jadi Ibu Ria ini sebenarnya sudah bisa membuat testimoni ya untuk orang lain atau untuk para pekebun ini. Nah, cuma pasti Bu Ria pun untuk hitung-hitungan panen untuk hari ini, kemudian 2 pekan berikutnya itulah bikin catatan Bu. Paling tidak Ibu punya referensi untuk meyakinkan orang atau tetangga kita yang punya kebun sawit, inilah data kita. Nah, kemudian Ibu bandingkan sebelum menggunakan PSR ini. Nah, jadi referensi cukup data saja, Bu. Dan data itu kan meskipun harga 1.300, di bawah 1.000 tidak masalah. Harga nanti nomor sekian saja. Yang penting kita punya ada peningkatan hasil, berarti objektif untuk produk PSR tersebut ya kuncinya itu. Nah, jadi sawit yang memang betul-betul ideal itu kalau bisa di atas 1,5 ton sekali panen. Nah, sedangkan faktanya ada 1 hektar ini panen sawit ada yang 6 kintal, 8 kintal itu sekali panen. Maka di sini Bu Ria ini sudah membuktikan ya adanya peningkatan dari 500 pohon, ada yang sampai 7 ton, ada yang sampai 8 ton ya. Itu sudah dipastikan ya rataan cukup ideal lah di atas rata-rata perkebunan sawit biasa. Nah, kemudian gimana? Sebentar Pak, yang berbatasan dengan saya itu 3 hektar, tapi dan manennya juga serempak. Dapatnya cuma 3 ton, 3,5 ton gitu kan. Sedangkan dia 3 hektar cuma 3,5 ton. Nah, yang di samping dia itu punya saya kan cuma 2 hektar, lebih seperempat gitu. Itu dapatnya sudah 3 ton, 6 kintal, 75 kilo gitu. Jadi perbedaannya pun udah kelihatan, dia yang 3,5 hektar, dia yang 3 hektar cuma dapat 3,5 ton. Ya, Dan punya saya hanya 2 hektar itu dapatnya hampir 37 gitu Pak. ya. Ya, Itu yang satu tempat. Yang satu tempat lagi kan kami ikut di KUD. ya. Nah, tukang timbangnya itu penasaran pengen ikut make. Ya udah saya jelaskan harganya segini-segini. Dia bilang mahal. Ya kalau mahal ya sesuai dengan hasilnya. Saya nggak perlu cerita hasil karena hasilnya kan kamu yang nimbang. Saya bilang gitu. Kan gini loh Pak. Lahan saya di situ hanya 1,5. Dapatnya bisa waktu 3 minggu itu dapat 3 ton, terus per 2 minggu itu dapatnya 2 ton. Kemarin bahkan dapat 2 ton 2,1 gitu. Ya. Jadi teman ini gini, Belanja pupuk jauh terkendala terus. dia bilang punya saya yang 2 hektar aja nggak dapat 2 ton, masa punya Pak D, suami saya gitu kan, punya Pak D cuma 1,5 dapatnya 2 ton lebih gitu kan. Ya, tapi mereka belum tertarik dengan apa yang saya pakai gitu kan Pak. Ya, Bu. Ya. Untuk Ya. masalah itu biasanya nanti Bu. Saya mau tahu semua Bu, ada suara yang lain. Ya. Jadi apa yang Ibu kerjakan ini Ibu sudah nikmati ya, meskipun harga masih belum stabil, ya mudah-mudahan kita lihat saja Bu, karena ini hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Jadi penentuan harga tanaman buah segar
itu pasti melibatkan gubernur. Kalau di daerah-daerah penghasil ini ya, penghasil sawit ya, naiknya beberapa poin saja rupiah itu campur tangan gubernur. Dan ini sedang ada campur tangan pemerintah pusat ya. Jadi salah satunya penyebab tanan buah segar melimpah ruah di setiap daerah, kemudian menjadi anjlok harga itu karena tadi jadi ada hubungannya dengan produsen minyak goreng yang tidak memproduksi secara ini ya. Ini entah ada apa lah ya. Yang penting mudah-mudahan ini segera berlalu ya, karena memang yang kita bela ini para petani perkebunan rakyat, tentunya itu seperti itu ya. Nah, kemudian aplikasi aplikasi PSR yang Ibu aplikasikan ya, masih ada sisa. Sebenarnya tidak masalah, Bu. Mau ada sisa ataupun tidak, yang penting prinsipnya di situ ada efektivitas peningkatan hasil. Ya. Nah, karena memang PSR ini ada yang 100 hari itu betul-betul habis dimanfaatkan oleh sistem perakaran, ada yang masih sisa juga, ya tidak masalah. Makanya nanti aplikasi kedua itu kalau bisa di titik yang berbeda, 30 cm dari pangkal pohon, titik yang berbeda. Saya Itu sudah kunci. 2 kali Pak aplikasi. Dua kali ya. Ya mudah-mudahan meningkat terus, Bu, di tengah harganya Amin. belum memihak ya. Tapi insya Allah kalau hasilnya pun bagus, meskipun harga tidak sesuai pun, kita masih diuntungkan, Bu, di situ. Daripada sekarang harga sudah anjlok, sawitnya jelek. Nah, maka di sini yang penting ada selisih berapapun Ibu bersyukur lah, ya. Nah, itu Untuk harga sih sebenarnya tidak berpengaruh. Maksudnya gini loh Pak, dulu juga harga segitu kan. Dulu kan sebelum harga tinggi itu kan harganya ya kisaran hanya 1.500 ke 17 gitu kan. Cuman alhamdulillah saya juga orangnya nggak terlalu ya udah kita nikmatin aja apa yang ada gitu kan. ya. Cuman ya kemarin karena harga tinggi, tukang manen itu minta naik upah yang biasanya hanya 170 per kilo, sekarang dia minta 200. Itu aja sih. Jadi kalau panen 8 ton kali 200 1 juta ya, itu ya. 1.600 kita 1.600 bayarnya. biaya panen saja, Bu ya. Ya. Ya, itu masalah teknis itu bisa dibicarakan dengan Ibu lah. Selama kita menggunakan tenaga dan itu sangat masih menguntungkan, ya tidak masalah kok bagi saya. Kami juga tidak mempermasalahkannya, bahkan betul. saya iyain aja gitu. Nah tadi Pak yang belum dijawab, setelah pakai pupuk kimia kalau mau menggunakan PSR itu jeda berapa lama? Oh, jadi gini ya, ini mau dirubah mau diganti sama PSR gitu, Bu. Tadinya pengguna pupuk kimia sintetis ya. Ya sebenarnya tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Sekarang katakanlah sudah aplikasi 1 bulan. Nah, aplikasi PSR ketika itu juga tidak masalah. Tapi misalkan baru nih, ya tidak masalah juga. Yang penting tadi curah hujan cukup, intensitas cahaya cukup. Karena proses mineralisasi itulah yang membedakan proses penyerapan unsur dan senyawa yang ada di pupuk kimia sintetis. Kalau PSR ini kan sudah dipastikan tidak ada proses mineralisasi yang begitu panjang, Bu. Kontak dengan kelembaban tanah, di situ ada sistem perakaran yang sudah disobek, maka di situ akan diserap langsung oleh perakaran. Nah, seperti itu, Bu. Bisa dipahami, Bu ya? Karena ya gini Pak, ada temen yang saya tawarkan, aku baru mupuk gitu. Ya nggak apa-apa. Ya kemarin aja baru belanja habis 70 juta kata dia kan. Itu pupuk kimia tadi. Oh ya sudah, saya bilang saya juga nggak mau maksa gitu kan Pak. Oke Pak, terima kasih. Sebentar Pak. Cara pakai kemarin kan alat PHT-nya udah datang, tapi saya bingung karena itu bahasa Inggris nggak mudeng juga. Cara boleh nanti japri aja, Bu. Oh iya Pak. Nah, gampang alat pH tanah, pH air gampang. Boleh japri, Bu ya? Japri aja, Bu. Ya, Bu Ria, terima kasih atas testimoninya. Kemudian ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi ada yang bertanya, yang di gambut seperti apa? Itu paling tidak, yang namanya lahan gambut itu paling tidak ada beberapa perakaran yang memang tidak terendam. Jadi kalau masalah kelapa sawit di lahan gambut terendam, itu jadi masalah. Jadi jangan berpikir pemupukan, orang kondisinya saja sudah terancam kehidupan sawit tersebut. Apalagi yang terendam. Nah, harapan kita di lahan gambut pun ada beberapa perakaran yang memang tidak terendam air. Kemudian kita aplikasikan PSR jika pH sudah ideal. Nah, itu pun nanti ada beberapa sistem perakaran bisa memanfaatkan nutrisi yang ada di PSR dan siap didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Jadi intinya itu ya.
Kemudian tadi satu lagi Pak siapa tadi yang ketiga? Bu Ria, kemudian Pak yang dari Bangka, satu lagi siapa tadi yang saya tunjuk? Pak Hendrik ya? Bukan Pak Hendrik, siapa Iya, tadi? Betul, Pak Hendrik. Pak Jailani. Oh, Pak Jailani, mana Pak Jailani? Pak Jailani udah nggak ada ya? Ya, Pak Jailani Ada. Ganti ya. Ada, Pak, ada. Oh, Pak Jailani Biren, cepat. Ya. Gimana Pak Jailani, apa yang mau disampaikan? Nah, sebenarnya ini sedikit aja, Pak. Sebenarnya gimana kita ketahui pupuk PSR ini kan untuk tanaman keras. Ya kan? Ya, Tanaman keras. Bisa untuk kelapa sawit, ya, kurma, mangga, lengkeng, durian. Sementara ada perbedaan di antara tanaman keras itu ada perbedaan, ada yang akar serabut, akar tunggal. ya, Pada akar serabut itu di aplikasinya dengan jarak jengkal ya, atau 50 cm ya, yang pokoknya. Ya. Kemudian pada tanaman akar tunggal seperti mangga, lengkeng, atau durian itu gimana Pak? Berapa jaraknya? ya, siap. Ya, itu saja Pak ya. Ya, satu lagi Pak. Satu lagi. Ada satu lagi, ada aplikasi di pokok sawit yang kurang reaksinya. Memang sebelumnya pokok sawit tersebut kurang berbuah dia, tapi nggak menunjukkan dampak yang positif lah. Ya, Itu aja Pak Wan. ya, siap. Ya, yang perlu nomor saya bisa dicatat di ini ya, 0813 2542 4378. Ini bisa dicatat kalau ada yang nanya tadi. Ya, yang pertama saya rekomendasikan untuk komoditas palmae palem-paleman, komoditas perkebunan palem-paleman ya, baik itu kurma, jambe, sawit, kelapa, itu rata-rata ya itu tadi ya, terutama di kelapa sawit itu berakar serabut ya. Jadi tidak ada akar tunggal yang menghujam ke bumi atau ke bawah ya. Nah, maka itu diaplikasikan. Kenapa? Ada teori 30 cm saja dari pangkal pohon, karena yang kita manfaatkan adalah meristem perakaran yang ada di sekitar akar serabut tersebut. Nah, makanya diaplikasikan untuk PSR ini tunggal, untuk komoditas sawit ini tunggal PSR saja. Untuk tanaman perennial crop berbuah tahunan, bedanya itu harus diaplikasikan fotosintesa. Ya, kalau tadi PSR komoditas sawit diaplikasikan PSR, adanya fotosintesa itu hanya untuk menaikkan pH ideal saja. Kalaupun sudah ideal, tidak lagi menggunakan fotosintesa. Nah, kalau untuk tanaman perennial crop berbuah tahunan, itu harus ada fotosintesa. Tujuannya apa? Untuk memperkuat tadi bunga, kemudian berubah menjadi pentil buah. Nah, itu bedanya apa ya? Seperti lengkeng, ya, kemudian durian dan lain-lain. Karena banyak laporan, Pak, kok aplikasi PSR bunga banyak tapi tidak. Nah, karena tadi produsen menciptakan atau membuat produk ini memang antara fotosintesa dan PSR ini saling menguatkan, terutama khusus di perennial crop berbuah tahunan. Itu Pak ya, bedanya Pak ya. Kemudian tadi satu lagi apa Pak? Ada tanaman sawit yang sudah diaplikasi PSR kurang bereaksi lah, kurang Betul. berbuah. Kurang berbuah. Jadi gini, aplikasi PSR belum sesuai ekspektasi, itu hubungannya pasti salah satunya adalah pH, Pak. Nah, pH ini adalah derajat keasaman ya, atau bersifat basa, antara asam dan basa ini. Kalau meristem perakaran berada di kondisi yang bersifat cenderung ke asam, katakanlah di bawah 5,5, toleransinya 5,5 ke atas sampai 7,2, skalanya ya pada alat pH yang recommended, itu sudah dipastikan meristem perakaran tidak akan optimal menyerap nutrisi tersebut, sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan tidak optimalnya nutrisi tersebut masuk ke dalam jaringan tanaman. Maka disitulah tidak sesuai ekspektasi. Meskipun ada kalsium dan magnesium yang ada di PSR tersebut, tapi tugasnya hanya mengidealkan pH tanah saja dulu. Nah, maka kita harus memiliki alat recommended khusus untuk pH tanah dan pH air.
Nah, pH air itu fungsinya untuk apa? pH air ini satu untuk mengkalibrasi alat pH tanah. Jadi pH tanah ini waras atau tidak nih? Nah, itu kalibrasinya adalah di pH air. Jadi pH air yang ada buffer powder, kemudian di situ ada nilai katakanlah 6,86. Itu dimasukkan masukkan alat pH airnya. Nah, sampai menunjukkan beberapa digit ada selisih tidak masalah, yang 6,86 itu tidak jauh. Nah, kemudian alat pH tanah kita coba. Nah, kalau misalkan 6,5 berarti udah dekat nih, karena memang alat yang saya rekomendasikan ini 0, sekian ya derajat akurasinya tidak masalah. Nah, kemudian alat pH inilah yang wajib dimiliki bukan untuk petani tapi untuk mitra, supaya kita tahu efektif dalam pengaplikasian PSR ini betul-betul ini pH sudah ideal atau belum. Nah, kalau misalkan tanpa dicek, sudah dipastikan ketika kita prediksi ya, ditimbang-timbang, oh ini kayaknya sudah normal, padahal belum. Nah, itu sudah dipastikan efeknya itu tidak akan optimal di dalam penyerapan nutrisi tersebut. Bisa jadi nanti 3 bulan kedua baru ada respon, Pak. Makanya kita harus punya alat recommended. Ya, seperti itu Pak Jelani, bisa dipahami ya? Satu lagi. Apakah perlu ditambah lagi dengan fotosintesa untuk tanaman mangga, durian, atau lengkeng? Ya. Perlu ditambah lagi dengan fotosintesa Ya. untuk tanaman durian dan lengkeng. Kali untuk tanaman penyokong berbuah tahunan, kalau tanaman ini dari okulasi dan masih bisa terjangkau ya, seperti jeruk, jambu kristal, dan lain-lain ya. Durian pun masih baru belajar di 3 tahun. Itu saran dari saya, boleh aplikasikan PSR 1 saset untuk 5 pohon dulu saja. Jadi jangan banyak kejadian ya. Durian di bawah 1 tahun dikasih setengah saset, itu kebanyakan dosis. Ya, jadi cukup 1 sendok. Jadi PSR ini kalau disendokin, sendok makan itu bisa jadi 5, bisa jadi 10, tergantung, Pak. Nah, makanya di sini 1 saset untuk 5 pohon. Nah, itu tadi aplikasi untuk 2 bulan sekali. Kemudian nutrisinya 2 pekanan itu adalah aplikasi Ecoplant Protector dan fotosintesa bisa dicampur. Contoh 1 saset Ecoplant Protector plus 1/5 saset fotosintesa. Nah, itu kita campur, kemudian masukkan ke dalam 14 liter air, aplikasikan ke daun 2 pekan sekali selama 3 bulan ke depan. Ya, seperti itu Pak, gampang, aplikasi ini gampang. Jadi kalau ada SOP based farming, berarti semua produk kita pakai ya, karena SOP itu ada 2, SOP Ecofarming original yang berdiri sendiri dan SOP based farming yang sudah kita bukukan, ada di dalam buku. Seperti itu Pak Jalani, bisa dipahami ya? Oke, bisa ya, terima kasih. Ya, insya Allah Pak Jalani doakan tahun 2021 saya ke Biren juga ngisi seminar. Pernah ketemu saya belum? 2023. Assalamualaikum, saya tanya. Oh ya, insya Allah doakan ya supaya saya bisa berkunjung sana lagi. Kita tunggu Pak, kita tunggu kalau ke Aceh kawan. Kita Ya, insya Allah nanti tergantung Ustaz Muhammad Rija nih, leader player Luxury di sana. Ada Alek Wijaya, Pak. Saya dulu Pak. Pak Jelani, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ya, kita pilih 3 dulu, orang Pak. yang angkat tangan. Saya Pak. Boleh, Pak Ali Hanafia 1, 2 orang lagi. Assalamualaikum Pak. Hendrik, Pak. Nih, Saya Pak. tunggu dulu ya, tunggu dulu. Tidak usah ini. Saya Pak Hanafia, boleh. Saya Pak. Ya, gantian. Betty. Saya Pak. Betty Pak. Betty. emergency. Dan yang kedua Bu Rubaida yang tadi ya. Hebat. Betty Pak. Nah, Betty. Saya Pak. Saya Pak Wawan. ya, tunggu ya, saya susah ini menentukannya. Dulu ya. Pak Sukiman Madiun. Ya, tunggu dulu sebentar. Dulu Resen. Kok Mariano? Makan dulu Pak. Nah, ini yang resen ini rata-rata yang videonya ya. Matikan dulu aja Pak Wawan, di mute semua. Angkat tangan. Ya saya Pak Ali ya Pak ya. Pak Toto Pak. Ya. Jadi tadi baru 2 orang, Pak Ali Hanafia, kemudian Bu siapa tadi itu? Nah itu Bu Beda. Pak. Boleh yang ketiga, ini namanya nggak ada tapi nama HP-nya Pak Oppo 7. Nah Pak
Pak Opo 7 boleh nanti tampil ya. Sekarang Pak Ali Hanafiah dulu, silakan. Cukup satu pertanyaan saja dulu ya, supaya gantian. Iya Pak. Tasikmalaya mengalah kawan. Ya, tunggu, tiga orang. Pak Siap, Ali Hanafiah, Bu Jubaidah, dan Pak Opo 7 tadi, siapa tuh namanya? Tasikmalaya. Tunggu dulu, nih udah 3 orang nih. Siap. Ya, silakan Pak Ali Hanafiah, silakan. Ya, Tasikmalaya Assalamualaikum menyimak saja. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Wawan. Ya. Saya Linapia dari Kecamatan Batang Lubus Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ya. Nah, gini Pak Wawan, kita ada sawit 6 hektar, itu udah kita aplikasikan fotosintesa di awal, setelah itu kita aplikasikan pilo slow release. Ya. Dan alhamdulillah perkembangannya ya dahsyat, luar biasa. Dan di sini yang saya mau tanyakan sama Pak Wawan, itu saya tengok kira-kira dalam satu pokok itu ada sawitnya tinggal kira-kira 3 tandan lagi. Dan anehnya saya tengok, saya udah pakai bermacam-macam pupuk dan baru ini pupuk yang pakai pilo slow release ini, itu sebelum habis yang 3 tandan ini, itu udah keliling lagi saya tengok pemutikannya. Pemutikan untuk bakalan buah baru. Ya. Jadi di sini yang saya mau tanyakan sama Bapak, itu apakah ada rekomendasinya dalam satu pokok sawit itu berapa tandan yang bisa dikeluarkannya buah dalam per tahun? Nah, itu yang mau saya tanyakan sama Bapak. Ya, kita batasi satu saja dulu Pak ya. Iya Pak, ya oke. Jadi intinya seperti ini Pak. Jadi kalau kita mengaplikasikan PSR di dalam kondisi tanaman katakanlah belum mengeluarkan tanaman buah segar ya, atau bunga ataupun berupa yang muncul di dompet atau di atas pelepah itu belum ada muncul. Banyak orangnya 500 lebih. Ya. Nah, jadi kesimpulannya yang namanya respon pemupukan PSR itu biasanya di 90-100 hari itu sangat paling cepat sekali dalam proses mineralisasi yang kita taburkan, baik pupuk apapun, ini termasuk cepat. 90-100 hari responnya. Ya, ini respon ini berbeda-beda setiap pemilik sawit ya. Ada yang misalkan tanaman saya sampai hijau, mengkilap daunnya saja belum muncul, saya berani belanja miliaran. Itu ada juga pekebun sawit seperti itu. Artinya itulah sebuah respon dan sebuah referensi bahwa respon pemupukan itu perlu waktu. Ya, adanya 90-100 hari untuk aplikasi PSR sangat bagus sekali. Kemudian yang kedua, ya, kalau dihitung tadinya memang tidak ada sama sekali cikal bakal tanaman buah segar, kemudian setelah diaplikasikan muncul. Rata-rata ada yang sampai 17 yang paling banyak ya. Jadi setiap pelepah itu dihitung tanaman 4-5 tahun menghasilkan sampai 17 lingkaran, atau kalau dihitung itu memutar ya semua. Ada 17. Nah itu respon terhadap pemupukan PSR karena mengandung sitokin, auksin, dan gibilain untuk memacu pembungaan. Nah kalau untuk misalkan hitungan berapa per tahun itu sampai masaknya, hitung saja Pak. Jadi yang namanya sawit mulai dari muncul cikal bakal tanaman buah segar tadi sampai ke matang itu 6-7 bulan. Nah ketika nanti muncul lagi, Bapak hitung saja lagi. Nah itu biasanya yang telat, yang lebih awal, tetap hitungan 6-7 bulan untuk pembentukan cikal bakal tanaman buah segar sampai ke panen. Itu saya mempelajari morfologi ini ya, sampai belajar munculnya buah landak. Buah landak itu adalah bunga betina yang tidak dibuahi oleh polen atau bunga jantan ya, atau benang sari bunga jantan, bunga jantan. Nah maka muncullah yang disebut dengan seperti landak. Nah itu tidak ada inti kernelnya karena tidak ada polinasi penyerbukan. Nah maka kalau mau ngitung tadi ya, satu generasi ini katakanlah seperti video tadi yang kalau bisa ditampilkan ya, yang sudah melihat itu 17 hitungan itu biasanya bertahap ya. Panen pun tidak semuanya langsung karena ada yang lebih cepat, lebih lambat. Itu generasi itu 6-7 bulan ke depan itu pasti akan bisa dipanen. Nah, kemudian hitung lagi nanti beberapa yang muncul itu generasi sampai tabungan kita 7 bulan ke depan, 6-7 bulan ke depan. Nah, itu beda-beda Pak. Ada yang 17, tadi pun di video ada yang 10 ya. Nanti dihitungnya jadi beda-beda relatif.
Mungkin Pak Ali Hanafiah bisa dipahami ya, di-unmute dulu supaya bisa tanya jawab. Nah, itu unmute-nya dibuka dulu. Ya, halo Ya. Pak. Ya, Ya memang saya tengok perkembangannya sangat luar biasa. Yang saya mau tanyakan tadi sama Bapak, apakah ada rekomendasinya secara teori dalam satu pokok sawit itu bisa mengeluarkan putik cuma sekian tandan per tahun? Karena itu adalah lahan kita yang 6 hektar yang saya bilang sama Bapak, itu hasilnya walaupun kita nggak kecewa, tapi alhamdulillah itu sekarang di antara 8,5 ton sampai 9 ton per 2 minggunya. luasan memang berapa, Pak? kalau di daerah sini 8,5 sampai 9 ton, Pak. Populasi Luasan 6 berapa hektar. pohon, Pak, sawitnya? 6 hektar kira-kira 6 kali 130 pokok, Pak, per Oh, hektar. 130 ya? Ya. Iya. Ya, lumayan cukup tinggi lah. Iya, Ya. Ya, memang alhamdulillah, tapi yang itu tadi yang mau saya tanyakan sama Bapak, apa ada rekomendasinya secara teori dalam satu pokok sawit itu bisa mengeluarkan cuma sekian putik dalam per tahun, itu dia Pak. Karena ini pernah saya pelajari juga, katanya jumlah tandan sawit itu tidak bakalan bisa kita robah, yang bisa kita robah itu berat buahnya dan besar buahnya, itu katanya Pak. Untuk menaikkan hasil produksi. Ya. Ya, intinya gini Pak ya. Kalau dari cara hitung-hitungan, anggap yang paling gampang hitungnya itu ketika tanaman belum menghasilkan cikal bakal tanam buah segar, kemudian diaplikasikan, muncul buah di sekeliling atau di dompet-dompet atau di atas pangkal pelepah. Ya. Nah, itu generasi pertama akan dipanen nanti 6 sampai 7 bulan ke depan. Nah, sambil Bapak ngitung lagi nanti berapa lagi yang muncul setelah aplikasi ini. Yaitu kalau kita ngelihat per pohon, karena memang setiap kemampuan pohon itu berbeda-beda, ya. Nah, maka itu di dihitung. Nah, misalkan dalam 1 tahun ini kita bisa memproduksi dua tingkatan dulu misalkan. Iya. Itu bisa dihitung dari situ. Karena memang saya hitung morfologi dari pembungaan atau pembuahan itu dari mulai muncul sampai ke panen itu di 6 sampai 7 bulan ke depan. Nah, kemudian nanti dari tingkatan berikutnya, tingkatan kedua, kita bakal lagi yang muncul. Nah, itu 6 sampai 7 bulan ke depan sudah dipastikan itu sudah 12 bulan. Ya, bahkan lebih. Nah, itulah yang bisa dipanen 1 tahun. Nah, maka disitulah setiap pelepah itu sangat menentukan. Makanya adanya PSR ini terkadang nggak masuk akal, Pak. Produk badan ini semua PSR ini nggak masuk akal kalau pikir-pikir, Pak. Tapi kalau sudah masuk rekening baru kita sadar, wah ini produk sangat luar biasa sekali. Nah, maka siapapun yang bisnis di PTBS yang belum yakin, ya dipahami, dimaklumi. Karena apa? Kalau uang belum masuk ke rekening kita dengan sendirinya, kita belum paham terhadap bisnis di PTBS. Tapi kalau sudah masuk ke rekening dari pembelanjaan, dari lain-lain, tiba-tiba masuk, itulah baru bisa dipahami. Jadi seperti itu Pak Ali Hanafiah ya. Oke Pak, jazakallahu khair Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Hanafiah, terima kasih atas pertanyaannya, sangat luar biasa ya. Kemudian Bu Jubaidah, masih ada Bu Jubaidah? Saya Pak. Ya, silakan Bu. Guru Baidah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Pak dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Ya. Saya sudah mengaplikasikan slow release kurang lebih 10 hari yang lalu. Ya. Tapi setelah aplikasi ini hujan Pak, turun terus pagi, mulai dari hari sampai malam. Saya jalan-jalan melihat di bawah pohon kelapa itu semua itu apalagi namanya sampah-sampah itu terbawa arus semua Pak. Jadi akhirnya bersih itu pohon di bawahnya pohon kelapa. Apakah slow release ini tidak terpengaruh untuk mengikut terbawa arus Pak? Ya. Itu saja pertanyaan. Baik, Bu Rubaidah di daerah Sulawesi Bu ya? Sulawesi Pak.
Ya, Sulawesi baik. Selatan. Jadi prinsipnya seperti ini ya, aplikasi PSR ini itu cukup dicangkul karena targetnya ini, target sasaran adalah meristem perakaran di sekitar akar serabut itu yang di bawah pangkal batang. Ya. Jadi kalau kita hitung, itu yang namanya akar serabut itu bisa tembus sampai 2 meter ke bawah dari pangkal batang. Nah, sisanya menjalar ke kiri kanan, ke depan, ke belakang. Itulah perakaran sawit ya. Nah, sekarang sedang curah hujan sedang tinggi. Di situ banyak yang mengalir. Bagi saya tidak masalah, Bu ya. Tidak masalah kalau memang ketika penutupannya dan itu memang penutupannya betul-betul rapat. Ya. Ini kan di luar prediksi. Bagi saya tidak masalah. Insya Allah nanti respon pun tetap akan berkembang, Bu ya. Karena di situ teknologi mikroba yang akan kontak biasanya kalau mikroba itu dengan kelembaban di tanah. Ya. Bagi saya tidak masalah, Bu. Ya. Nah, makanya di sini sekaligus saya kasih pemahaman juga. Ada beberapa mitra, Pak, sawit saya 2 tahun diaplikasikan, sawit saya 7 tahun diaplikasikan 2 saset PSR ini, itu hasilnya dahsyat, Pak. Tidak nyampe 100 hari, bunga pada keluar semua. Nah, Bapak dan Ibu harus pegang dulu tadi prinsip utamanya, efisiensi biaya. Jadi untuk tahap pertama ini kita arahkan 1 saset per pohon dulu. Nah, ini ada hubungannya dengan Bu Rubaidah tadi ya. 1 saset per pohon tanaman menghasilkan 4 sampai 10 tahun. Nah, kalaupun misalkan tadi ada testimoni mitra yang mengaplikasikan 2 saset per pohon umur 7 tahun, hasilnya dahsyat dia nyampe 100 hari. Ya. Ternyata bunga-bunga cikal bakal tanam buah segar itu banyak. Nah, itu tetap kita tidak rekomendasikan dulu, kecuali kalau sudah join, kemudian repeat order, mau berapapun tidak masalah. Tapi tetap kita pegang efisiensi biaya ini. Artinya, yang tahap pertama ini kita tetap arahkan ke 1 saset per pohon ya 3 bulan ke depan. Nah, itu gambarannya ya. Jadi kalau Ibu pertanyaan Bu Robeda tadi, apakah terbawa arus atau tidak? Insya Allah tidak. Ya, karena memang yang namanya bakteri itu kalau sudah nutrisi dan yang ada di situ ya, kalau sudah kontak dengan tanah ya itu mulai berkembang, 2 jam 3 jam sudah mulai berkembang. Bisa dipahami Bu Rubaidah ya? Bisa Pak. Terus masih ada lagi Pak, bisa tambah Pak? Ya, ini masih ngantri Bu pertanyaan. Oh. Iya Pak. Ya, baik ya, Bu Rubaidah, terima kasih ya. Nanti boleh japri yang beberapa kesempatan, japri ke saya boleh lah ya. Untuk nomor WA ada di chatting udah saya ini ya. Baik Bu Rubaidah, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian tadi yang saya tunjuk yang ketiga siapa tadi? Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Ilham, Pak Opo A7 ini ya. Ilham, Pak Wawan. Ya. Nah, ini 3 orang dulu ya. Ini, Pak. Ini yang mau ambil di silakan Pak siapa namanya, perkenalkan dari mana Pak? Nama saya Pak Toto 7 tadi Pak, Opo 7. Kabupaten Siak. Ya, Siak Pak ya. Kan baru Pak. Riau ya. Terus? Saya mau tahu semua dulu Pak, nanti di-unmute lagi Pak. Nah, itu diklik lagi Pak. Pak, diklik lagi unmute-nya itu. Diklik lagi Pak ini. Oke, oke. Nah, gimana? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya yang ikut dalam Zoom ini. Ini Pak, orang baru masuk juga menggunakan pupuk PSR ini, ya kan? Memang belum saya aplikasikan sama sekali. Kebetulan ada 1 bidang atau lebih kurang 2 hektaran sawit saya itu agak rusak gitu kan. Ya. Jadi saya ingin berikan ke lahan sawit saya yang rusak itu. Boleh. Cuma sampai sekarang nih secara perhitungan cara kerja dari PSR ini bagaimana gitu kan. Bapak ngikutin dari jam berapa tadi Pak? Meeting ini. Gimana? Bapak mengikuti Zoom meeting dari jam berapa tadi? Sinyal ya.
Jadi kalau cara kerja tadi sudah disampaikan, ya. Sudah disampaikan. Nah, ini keluar lah karena sinyal. Jadi cara kerja tadi dari awal sudah disampaikan. Jadi intinya kalau hanya cara kerja seperti apa? Nah, ini biasanya masuk terlambat ya. Ya. Oke, kita buka lagi 3 orang lagi. Masih ada waktu 10 menit lagi. Cukup satu pertanyaan saja ya. Ini hubungannya dengan sawit ya. Saya Pak. Betty Pak. Betty dari Subang. Ya, tunggu bentar. Saya unmute semua dulu. Cukup acungkan tangan saja dulu. Ini Pak, saya Pak. Banyuwangi darurat ini Pak. Betty Subang Pak. Ya, ya, sabar nanti saya ini ya. Halo Pak, saya Pak. Ini yang hubungannya dengan sawit ya. Iya, sawit Pak. KB. Ya, pertama boleh Bu Betty satu ya. Yang kedua Pak Selamat cabe Pak, cabe. Nah, Pak Opo tadi sempat keluar, jadi kita gantian aja Pak. Jadi intinya kinerja dari PSR ini sudah kita sampaikan dari awal tadi ya. Halo. Ya Pak siapa tadi Pak Opo yang HP-nya yang muncul. Pak Selamat. Kinerja sudah disampaikan tadi. Jadi kita berikan kesempatan ke yang lain dulu Pak ya. Ilham Pak Wawan. Ya. Saya Pak. Yang pertama, kemudian yang kedua tadi Pak Selamat Pak. boleh Pak ini ya, Pak Selamat KS. Yang ketiga Saya Pak Kaltim. Yang dari Kaltim siapa tadi? Saya Pak. Pertanyaan. Dale Lupo. Nah, boleh. Kelik itu. Jadi 3 orang dulu ya. Bu Betty, Pak Selamat sama Pak Alelopo ya. Ya, boleh. Bu Betty dulu silakan. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bukan sawit ya, nggak apa-apa ya Pak? Khusus sawit. Nggak apa-apa dong. Itu saya udah aplikasikan di halaman mitra saya Pak. Tapi yang masih namanya luas. hubungan dengan PSR Bu ya? Iya, PSR udah diaplikasikan ya Pak, 1 box ya Pak. Di situ ada duren, ada manggis, ada buah, ada rambutan, macam-macam pokoknya di halamannya luas. Nah itu daunnya Pak bagus katanya, bagus daunnya katanya. Terus yang saya tanyakan apa ke daunnya dulu gitu Pak, maksudnya hasilnya gitu. Nah terus Bapak pernah menerangkan ujung itu Pak, bibit yang tidak berbuah itu dari apa Pak, dari biji, cangkok apa? Sambung Pak gitu. Ya. Baik Bu Betty, saya langsung bantu jawab ya. Yang pertama aplikasi PSR yang muncul daun, tidak masalah, vegetatif dulu berarti Bu ya. Karena tanaman itu memiliki psikologis, kalau sudah waktunya berbunga pasti akan berbunga. Ya, kalaupun belum dipaksa bagaimanapun nggak bisa. Seperti durian, okulasi, sambung pucuk ataupun sambung mata tunas itu di 3 tahun pasti berbuah rata-rata ya. Nah, jadi aplikasi PSR kalau ada peningkatan vegetatif jadi lebih bagus, itu pertama kita syukuri dulu, berarti respon pupukan kita direspon oleh tanaman. Ya, itu yang prinsip utamanya. Yang kedua, aplikasi PSR ini ya, kemudian kok belum berbunga dan berbuah? Karena tadi ada waktunya ya. Apalagi di biji saja, itu ada yang di atas 7 tahun belum pernah berbuah sama sekali, ada juga. Nah, itu pertama respon dari pemupukan yang kita syukuri dulu. Termasuk Bapak dan Ibu yang bertanya tentang karet. Karet ini kalau sudah meranggas, ya, rontok daunnya, itu sudah dipastikan getah lateksnya pun itu tidak akan menghasilkan, tidak akan ada, tidak akan keluar. Makanya aplikasi PSR kalau untuk mengarah ke vegetatif, katakanlah jantungnya tanaman itu adanya di daun, itu syukuri saja dulu. Itu respon terhadap pemupukan. Nah, baru selanjutnya nanti kita konsen terhadap aplikasi berikutnya. Strategi untuk aplikasi PSR, penambahan PSR ya, pemupukan PSR, khusus untuk tanaman perennator berbuah tahunan di luar dari sawit tadi. Saya rekomendasikan aplikasi EPP dan fotosintesa 2 pekan sekali ke tanaman, ke daun. Itu 2 pekan sekali diaplikasikan, baik alpukat, durian, jambu dan lain-lain. Nah, itu untuk memacu juga pembungaan kalau memang sudah waktunya berbunga dan berbuah. Selama 3 bulan ke depan, berarti 6 kali aplikasi. Nah, misalkan setelah aplikasi pertama 2 pekan, 2 pekan yang kedua baru muncul, teruskan saja, tidak masalah.
Nah, intinya untuk komoditas tanaman perennial crop berbuah tahunan itu aplikasi PSR harus diimbangi dengan fotosintesa. Bahkan di base farming dengan agen hayati dicampur fotosintesanya. Ya, beda kalau untuk di sawit cukup itu saja. Nah, kemudian satu lagi tadi hubungannya dengan bibit yang yang memang menyebabkan kita beli bibit tapi tidak pernah berbuah. Padahal ini okulasi. Nah, biasanya itu entres batang atasnya itu diambil biasanya batang primer yang terus pertumbuhan vegetatif terus. Seperti durian itu batang primernya ada di puncak di atasnya. Kalau itu kita ambil kemudian disambungkan sampai 7-10 tahun pun durian tidak akan berbuah. Dan cirinya kalau durian itu berbuah, durian itu diambil dari bukan mata tunas, dari sambung pucuk mudanya itu diambil dari dari batang primer ya, untuk batang atasnya ini biasanya si cabang sekunernya itu pendek-pendek, hampir sama dengan seperti pohon cemara gitu. Nah, itu sudah dipastikan itu lama untuk berbuah. Nah, yang paling gagal, yang sering gagal itu pertama adalah di kelengkeng. Jadi kelengkengnya bagus, New Crystal, kemudian Diamond River, Pingpong dan lain, tapi nggak pernah berbuah. Nah, itu biasanya salah dalam pengambilan batang entres atau batang atasnya. Seperti itu, Bu Betty, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Pak, kalau dari biji itu 3 tahun harus berbuah. Di biji itu kemungkinannya bisa di atas 7 tahun tidak berbuah pun banyak peluang. Karena biji itu hasil dari polinasi bunga jantan dan betina. Durian pun ada yang sampai 7 tahun belum pernah berbuah. Mau dipaksa gimana pun ya tadi. Jadi kalau dikasih PSR nggak akan berbuah juga, Pak? Ya tadi tergantung, Bu. Jadi kalau misalkan dari faktor penyebabnya itu katakanlah tidak terjadi segregasi itu jadi persilangan yang menyebabkan genetik yang bersifat resesif ya, yang lemah itu kalau sudah muncul maka banyak kejadian nanam dari biji sampai apapun tidak pernah berbuah itu ada. Nah, itu untung-untungan juga terkadang, Bu. Kadang ada yang 5 tahun bisa berbuah seperti durian ya, dari biji seperti itu. Durian sedang berbunga dikasih PSR boleh, silahkan. Apalagi kalau masih terjangkau diaplikasikan fotosintesis dan MPP untuk memperkuat bunga dan buah seperti itu ya. Bu Betty, bisa dipahami ya? Ya, makasih Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan sukses terus. Ya. Kemudian tadi yang kedua, Pak Slamet ya? Ya, betul Pak. Ya, setelah Pak Slamet nanti Pak Bale ya. Ya, silakan Pak Slamet. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Slamet dari Banyuwangi, Jawa Timur. Ya. Kebetulan gabung tadi jam 9 lebih 10 menit. Mohon maaf, saya juga baru beli produk yang malam ini langsung pas kebetulan ada Zoom, langsung disuruh ikut. Tapi kami ada di grup BES di Banyuwangi. Kebetulan kami ini tanam jagung, apokat, sama cabai, Pak. Nah, cabai ini ada kendala, kena layu fusarium, Pak. Sekarang ini lagi darurat, kami belum bisa menemukan obatnya. Sampai malam ini sudah bingung, stres kami, Pak, menghadapi cabai kena layu fusarium yang kena sering hujan malam hari. Mohon petunjuk, Pak, barangkali bisa ada solusi. Begitu, Pak Awan. Terima kasih sebelumnya. Ya, perlu saya sampaikan ya. Jadi layu fusarium itu disebabkan oleh cendawan patogen yang namanya genusnya Fusarium, spesiesnya Oxysporum. Nah, itu biasanya endemik ya. Jadi ada pandemik, ada endemik. Kalau endemik itu terpusat di suatu kawasan tertentu saja. Nah, itu bisa menyebabkan pangkal pohon dan perakaran itu gosong ataupun mati jaringannya dari serangan Fusarium Oxysporum tadi. Betul. Dan biasanya feedbacknya itu nutrisi tidak bisa didistribusikan ke seluruh bagian tanaman, maka tanaman itu layu karena memang ketika kita cabut di situ pangkal pohonnya dan perakarannya gosong ataupun mati jaringannya karena tadi infeksi Fusarium Oxysporum. Nah, di buku Farming Guidebook ini sekalian ada yang bertanya nih, Bapak dan Ibu semua mitra PT BES yang baik join di first order maupun yang sudah join tapi belum mendapatkan buku ini buku edisi terbaru, 4 produk ada di sini semua. Baik itu Eco Farming Original,
PSR, fotosintesa dan agen hayati ada di sini semua. Bahkan di sini ada SOP, Pak. Jadi saran dari saya nanti untuk memperbaiki ke depannya, jadi untuk menekan yang namanya Leiopusarium atau Fusarium oxysporum itu, kita adakan aplikasi agen hayati di sekitar bedengan, Pak. Semakin banyak semakin bagus, tapi kita batasi di 1 box saja dulu. 1 box per hektar. Ya, itu diaplikasikan 1 saset untuk 14 liter air, aplikasikan ke media tanam, Pak. Sebelum aplikasi ekofarming original ya, kalau di ini ya. Nah, itu diaplikasikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mematikan atau mengendalikan cendawan dan bakteri patogen bersifat penyebab tadi salah satunya Fusarium. Nah, kalau kita sudah menetralisir racun berupa cendawan patogen tersebut, kita sudah dipastikan yang namanya agen hayati Ekofarming Protect itu mengandung gliocladium. Nah, gliocladium itu musuh alaminya dari cendawan Fusarium oxysporum, Pak. Nah, tapi kalau yang Bapak tanam ini sudah kandung, pertama langkah kuratifnya Bapak cabut semua yang terinfeksi, Pak. Yang sudah ada gejala itu cabut aja semua, kemudian yang hasil cabutan tersebut dikocor dengan agen hayati plus yang tanaman yang sehat. Nah, itu strateginya. Jadi intinya kita memproteksi tanaman yang sehat, karena yang sudah terinfeksi itu antara kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan sel itu jauh lebih cepat rusaknya jaringan, Pak. Makanya pentingnya di dalam mengendalikan ini semua itu adanya di preventif pencegahan, mulai dari treatment perendaman benih, A-5 sebelum ditanam, jadi di media tanam, kemudian 10 hari setelah tanam, selanjutnya 2 pekan sekali, kalaupun ada serangan, kuratif sepekan sekali, itu tidak masalah. Bapak sudah pernah pakai agen hayati belum, Pak? Oh ya, ini unmute dulu, Pak. Iya. Ya, unmute dulu, Pak. Nah, ini. Ya, assalamualaikum, Pak. Ya, tunggu dulu ini ya, tunggu dulu yang lain. Pak Slamet sudah pernah pakai agen hayati belum? Belum, Nah, Pak. Saya itu baru gabung malam baru ini, gabung. Pak. Nah, nanti Iya. itu rekomendasi untuk mengendalikan Leiopusarium. Nah, itu bisa diaplikasikan seperti itu. Kemudian Iya. intinya ya, tadi ada informasi. Jadi ada mitra kita ya di daerah Jawa Tengah mengaplikasikan EPP dan fotosintesa secara rutin. Itu diaplikasikan pada cabai, itu bisa menekan serangan lalat buah. Ini kabar bagus juga. Oh gitu. Nah, itu lalat buah ya. Makanya ini Bapak semua yang sudah join wajib punya buku ini. Ini semua udah lengkap, semua ada di sini semua. Siap. Ini harga tidak seberapa, Pak. Cuman manfaatnya luar biasa. Jadi setiap kita wajib. Nah, yang perlu informasi ini boleh nanti japri ke saya ya. Karena tugas saya mempermudah supaya mitra mendapatkan buku ini. Ya, baik Pak Selamat, itu saja ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat join Pak Selamat, sukses selalu ya. Ya, amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat sudah bergabung. Kemudian tadi yang siapa Pak Dale? Ya, Pak. Ya, silakan. Ini nama asli apa nama apa itu? Itu nama itu, Pak. Nama ucapan adalah doa. Namanya siapa, dari mana ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ini, Pak, dari Kalimantan Timur. Ya. Kutai Barat gitu. Jadi ya. Gini, Pak. Kalimantan sawitnya bagus. Gini, Pak. Saya mau tahu semua dulu. Ini, nanti Pak ini diaktifkan lagi ya, diamut lagi. Ya, silakan. Jadi gini Pak, saya pertanyaannya gini Pak, slowly risk. Jadi saya itu di mitra-mitra saya selain tanah pasir itu Pak, alhamdulillah semua yang menggunakan slowly risk itu hasilnya maksimal Pak. Ya. Bahkan ada yang 1 minggu itu yang berbuah, yang tidak berbuah itu sudah berbuah semua. Cuma bagaimana solusinya Pak untuk di tanah pasir Pak? Ya. Di tanah pasir yang daun sawitnya itu yang sudah mengering. Bagaimana biar cepat maksimal hasilnya menggunakan slowly risk Pak? Ya. Ini lahan mitra saya di Berau Pak. Ya. Jadi seperti ini ya. Efektivitas kinerja dari PSR ini itu ditentukan dari nilai pH yang utama. Adapun lahan berpasir, potsolik merah kuning, lahan bergambut ya. Katakanlah itu semua lahan marginal. Marginal itu berarti lahan-lahan yang memang
bermasalah ya, katakanlah itu definisinya ya. Itu tidak masalah bagi PSR. Yang penting pH-nya. Jadi kalau pH sudah ideal di toleransi 5,5 minimal sampai 7,2, maka aplikasi nutrisi PSR ini bisa diserap oleh Maristem Prakaran. Kemudian Bapak dan Ibu yang sudah mengaplikasikan PSR, tiba-tiba ada pelepah yang tiba-tiba menguning. Nah itu pun harus dipahami, itu reaksi daripada PSR karena memang pelepah tersebut itu sudah tidak produktif lagi, maka sudah tidak lagi menghasilkan tanaman buah segar. Jadi harusnya setiap pelepah itu menghasilkan tanaman buah segar. Nah ini kalau karena sudah tadi tidak produktif, maka disitulah menyebabkan dari aplikasi PSR ini pelepah yang paling bawah itu akan menguning dan harus dipangkas, dipruning. Nah sekarang ada hubungannya dengan sebelum diaplikasikan PSR, tapi ada beberapa yang menguning ya di sekitar pelepah tadi. Nah itu biasanya respon terhadap salah satunya pH tanah. Makanya kalau kita mau meyakinkan tanaman sawit hijau, daunnya mengkilap, pelepahnya oke, ada putih-putihnya, itu sudah dipastikan pH ideal. Pasti mendekati pH normal. Tapi yang kita tidak bisa prediksi ini adalah tanaman tiba-tiba kok pelepahnya tidak fresh, tidak hijau, malah coklat agak kekuning-kuningan, kemudian daunnya agak meranggas. Nah itu biasanya salah satunya pH. Selain pH juga ada yang disebut dengan serangan jamur ganoderma, itu hati-hati. Nah, ya jadi intinya itu ya, untuk mengatasi itu semua, yang sudah rusak jaringannya itu sudah pasti akan didodos atau dipangkas atau dipruning. Ya, makanya kita nanti aplikasi PSR ini, karena PSR ini pupuk makro majemuk, artinya ya majemuk makro itu artinya NPK itu ada dalam satu kemasan sudah cukup lengkap. Ya, beda dengan pupuk tunggal, ureanya unsur nitrogennya ada di urea, unsur P2O5-nya ada di SP36, unsur K2O-nya ada di KCl. Nah, itu namanya pupuk tunggal. Nah, ini kalau ini sudah lengkap semua, nutrisi sudah lengkap semua. Nah, ini siap diaplikasikan. Nah, kalaupun ada yang responnya seperti tadi akan dibuat perangkas, itu harus dipangkas karena itu pelepah yang tidak produktif. Makanya dalam pangkas pelepah pun ini ada aturannya, tidak main hajar. Nah itu ada keilmuannya, itu beda lagi cerita ya. Yang penting ini respon pemupukan ini sangat menentukan. Seperti itu Pak, siapa namanya tadi? Pak Dale, ya gini Pak. Kalau misalnya dibarengin dengan ini Pak, dengan menggunakan eco farming, apakah itu beda bisa lagi, lebih masif? Beda lagi SOP. Jadi eco farming original itu berdiri sendiri, iya. Dan itu tidak boleh dicampur adukan dengan yang lain. Ya, bisa dipahami ya? Kalau dengan ini Pak, kalau dengan lahan yang rawa-rawa Pak, bagaimana ini? Ya tadi prinsipnya, kalau rawa ini memang sawitnya tergenang, ya sampai kapanpun itu bukan solusi untuk pemupukan, untuk maintenance kehidupannya sawit tersebut supaya bertahan, itu perlu perjuangan keras. Ya, apalagi dikasih pupuk dalam kondisi menderita. Makanya kuncinya bagaimana caranya dibuatlah parit atau selokan supaya jangan tergenang. Karena yang namanya akar sawit kalau tergenang sudah dipastikan feedbacknya tanaman akan menguning. Karena pecahnya sel Maristem Prakaran dan lain-lain, akhirnya tanaman menguning. Nah di sini makanya kita berharap di setiap lahan gambut itu cek pH-nya, karena ada beberapa perakaran biasanya yang memang tidak tergenang. Nah di situ bisa diaplikasikan PSR, tetap nanti bisa didistribusikan untuk ke semua jaringan tanaman. Itu kuncinya ya. Jadi ibarat kita mau mengatasi permasalahan tadi sawit tergenang, apakah PSR ini bisa jadi solusi? Ya belum tentu. Karena apa? Karena tadi sawit tersebut kita harus bisa mengatasi genangannya ini dulu, karena yang diancam perakarannya. Nah kecuali tadi ada beberapa akaran yang tidak tergenang, nah itu bisa diaplikasikan PSR. Ada 1-2 rambut saja itu PSR bisa dimanfaatkan dan bisa didistribusikan ke seluruh jaringan tanaman. Seperti itu Pak Dale ya, bisa dipahami ya? Oke, siap Pak. Ya, mudah-mudahan tidak puas supaya ikut meeting lagi ya. Ya, intinya seperti kalau itu. Ya Pak, kalau dari mitra kemarin sih ada yang cuma 9 hektar itu Pak. Alhamdulillah pakai slow liris ini bisa mencapai 26 ton itu sekali panen. Dari 9 hektar? 9 hektar. Wah, itu luar biasa, Pak. Berarti sudah di atas 1,7 ya ton per hektar. Iya. Betul ya? Iya, betul itu, Pak. Itu luar biasa. Makanya perkuat itu berupa dokumentasi baik catatan atau apapun ya.
Nah, itu nanti bisa dijadikan referensi untuk meyakinkan siapa saja. Bahkan yang di awal saya ceritakan perkebunan besar swasta, kalau melihat data ini pun mereka akan pertimbangkan. Intinya kalau ada yang ngajak berdebat, jangan dilayanin, lebih arahkan, ayo silakan demplot saja. Yang penting pH-nya ideal 5,5, kalau belum aplikasikan fotosintesa, 1 saset untuk 60 liter air, 2 liter per pohon, setengah jam aplikasikan, cek, aplikasikan PSR langsung, udah tunggu 100 hari ke depan. Seperti itu saja, simple. Ya, Pak Dale, bisa dipahami ya? Oke. Ya, terima kasih atas Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak. timnya dan pertanyaannya. Ya, Siap, semua siap. sukses terus. Kemudian tadi juga ada beberapa Amin. leader yang bertanya. Jadi ketika mengaplikasikan PSR ini, kok tiba-tiba Bronol pada rontok? Nah, itu beda cerita lagi ya. Jadi perlu disampaikan. Jadi Bronol rontok itu ada berbagai macam penyebab, ya. Ada penyakit malnutrisi atau defisiensi hara yang memang tidak sesuai, kebutuhan nutrisinya tidak tercukupi. Yang kedua, masalah organisme pengguna tanaman, baik itu cendawan patogen maupun bakteri patogen yang bisa merontokkan itu sendiri. Nah, khawatirnya tadinya ini disebabkan oleh PSR, makanya saya yakinkan itu bukan dari PSR, karena PSR ini itu tidak akan membuat rontok brondol-brondol yang ada pada di atas tadi sebelum jadi rontok. Karena selama ini kan kita fokus di pemupukan. Nah, di pengendalian hama dan penyakit kita belum fokus. Nah, makanya nanti ke depan kalau sudah izin edar agen hayat ini keluar, meskipun sekarang ada berupa penukaran, itu bisa diaplikasikan PSR untuk pengendalian hama dan penyakit. 1 saset bisa untuk 2 pohon. Ditabur saja di sekitar pangkal pohon yang akan ditebar PSR tersebut. Ya, setelah dibersihkan, tabur setengah saset untuk 1 saset untuk 2 pohon. Nah, itu paling tidak kita bisa mengendalikan Ganoderma, kemudian agen hayat ini akan diserap dan hidup bersama dengan tanaman, jadi bisa melahirkan kumbang tanduk juga. Ya, baik Bapak dan Ibu semua, mohon maaf ini pertanyaan sangat banyak sekali. Kemudian Mas Budi ada halangan karena harus tajiah, ada anggota keluarganya yang wafat, ya. Mohon dimaklumi semua. Ya, ini pertanyaan belum terjawab semua dari chatting pun saya belum bisa buka, sedangkan waktu sudah menunjukkan 11 malam ya. Jadi harus segera kita akhiri ya. Jadi adapun yang masih bertanya tentang materi ini boleh nanti melalui Japri saja. Adapun yang hubungannya dengan membutuhkan farming guidebook ini boleh Japri saja, pH meter dan pH air boleh Japri saja untuk mempermudah kita memprospek produk PSR ini di perkebunan sawit. Baik Bapak dan Ibu sudah berada di ujung acara Zoom meeting kesempatan malam hari ini ya. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kemudian mudah-mudahan ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Pencerahan Bapak dan Ibu semua. Baik, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu yar'ana wa yafadna walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Joe Channel Jambi.